Indonesia memiliki luas wilayah laut lebih dari 3 juta kilometer persegi dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Kondisi ini menguntungkan sekaligus merugikan karena banyak perbatasan laut Indonesia yang tidak terawasi. Permasalahan lain adalah pencemaran minyak di perairan Batam yang berbatasan langsung dengan jalur laut internasional. Kasus ini sulit diungkap, apalagi dibuktikan. Nakoda kapal, siapkan dokumen kapal. Kasus pencurian ikan memang menjadi salah satu permasalahan yang menjadi laten di wilayah perbatasan laut Indonesia. Untuk mencegah dan menangkalnya, petugas pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan rutin menggelar patroli. Selain pencurian ikan, masalah lain yang dihadapi perbatasan laut Indonesia adalah pencemaran. Temuan jejak limbah di perairan sekitar Batam beberapa kali dilaporkan. Sayangnya bukti jejak limbah dari citra satelit ini tidak terlalu kuat untuk mencari asal limbah tersebut. Petugas patroli pun sulit mendeteksi sumber limbah cair karena keterbatasan teknologi dan wewenang. Itu pernah kita dapat laporan ada pencemaran limbah oli. Untuk limbah ini karena kita susah, jadi kita susah untuk mengetahui kapal mana. Seperti itu, jadi beda dengan illegal fishing karena memang tertangkap tangan ya. Nah, sedangkan untuk limbah sendiri ini kadang mereka itu malam, kemudian Tidak ada bukti, Pak ya? ya itu susahnya di situ Mas, karena kita nggak bisa tangkap tangan pada saat mereka melakukan itu. Dugaan sumber limbah mengarah pada kapal-kapal yang melintas di perbatasan Indonesia. Titik paling rawan adalah wilayah OPL atau Outer Port Limit. Kapal barang maupun tanker berhak melintas dan melego jangkar di lokasi ini. Ribuan kapal yang melintas setiap hari di laut perbatasan 3 negara ini berpotensi menjadi pembuang limbah cair. Wilayah ini memang bukan wilayah hukum negara manapun. Jika tidak tertangkap tangan melakukan pelanggaran, petugas dari negara di sekitar OPL tidak berwenang melakukan penindakan. Tidak hanya wilayah OPL, alur laut Kepulauan Indonesia juga bisa menjadi lokasi rawan pembuangan limbah. Ya, ini adalah jalur ALKI atau alur laut Kepulauan Indonesia. Di lokasi ini, kapal-kapal dari berbagai negara memiliki hak untuk melintas dan bersandar sementara di tempat ini. Ada beberapa tujuan mereka, diantaranya menunggu administrasi, menunggu muatan, atau bahkan tujuan lain seperti membersihkan kapal. Ini adalah celah bagi perairan Indonesia, di mana bisa jadi kapal-kapal inilah yang melakukan pembuangan minyak-minyak bekas mereka ataupun melakukan kegiatan lain yang merugikan Indonesia. 3 negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia yang berbatasan di laut internasional ini sebenarnya telah menyediakan jasa docking dan tank cleaning. Kapal yang akan mengganti muatan maupun pembersihan wajib tahunan bisa masuk ke salah satu negara. Indonesia seharusnya menjadi pilihan utama karena memiliki nilai mata uang paling rendah. Di Singapura, biaya pembersihan atau tank cleaning limbah dipatok hingga 11 juta rupiah per ton. Di Indonesia, tarifnya hanya 6 sampai 7 juta rupiah per ton. Minimal limbah yang dibersihkan biasanya sekitar 300 sampai 500 ton per kapal. Akan tetapi tidak semua kapal mau membayar untuk sekedar membuang 100 sampai 200 ton minyak sisa muatan mereka. Beberapa kapal enggan masuk ke salah satu negara karena juga akan dikenakan biaya berlabuh harian bila berlabuh di Singapura dan Malaysia. Sementara Indonesia memberlakukan sistem biaya berlabuh minimal 10 hari. Tidak sedikit permintaan tank cleaning atau pembersihan limbah di wilayah OPL. Namun permintaan ini tidak dapat dipenuhi karena jika perusahaan jasa pembersih membawa masuk limbah dari lokasi tersebut akan dianggap melakukan pelanggaran impor limbah. Nah, artinya ada kapal yang tidak mau masuk ke Indonesia itu alasannya apa Pak biasanya? Nah, mereka mungkin kalkulasinya masalah kos. Satu, yang kedua mungkin jumlah limbahnya nggak banyak. Jadi kalau dia masuk ke wilayah Indonesia mungkin ini nggak visible cost bagi mereka. Apa yang akhirnya mereka lakukan biasanya? Nah ini makanya selama inilah terjadi tank cleaning ilegal yang di OPL yang sulit untuk kita awasin di sana karena OPL itu wilayah internasional ya. Kondisi inilah yang diduga kuat menjadi pemicu maraknya kapal yang membuang sisa muatannya berupa limbah minyak cair dan padat ke laut perbatasan. Dan jika angin utara tiba, pesisir pantai utara Batam, bahkan Bintan, menghitam tertutup limbah minyak. Yogi Tujuliarto, Kepulauan Riau.